Episode 6, dicium saat tidur. Pada saat jam makan siang, David langsung meluncur menuju kampus Stella. Dia tahu kalau Stella biasanya akan makan siang di cafe dekat kampus. Setelah menunggu agak lama, David sama sekali tidak melihat batang hidung gadisnya itu. Lalu dia pun turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam cafe. Berharap menunggu sang gadis, tetapi harapannya sia-sia. Stella tak kunjung datang. "Hai Tuan Tampan," sapa seorang wanita yang tidak lain adalah Oral. David sedang meminum coklat hangatnya dan menatap wanita itu. "Apa Anda sendirian, Tuan?" tanya Oral yang duduk begitu saja di hadapan David. "Apa kamu temannya Stella?" David balik bertanya. Mungkin saja wanita ini mengetahui di mana Stella pikirnya. "Stella ya? Aku belum melihatnya sama sekali hari ini." "Mending Tuan Tampan aku temani saja," jawab Oral dengan senyuman centilnya. Dia akan berusaha menggoda David dan menaklukkan hatinya. Tapi ternyata David malah mengabaikan wanita itu dengan langsung berdiri dan pergi dari hadapannya. Oral sangat geram. Entah kenapa dia semakin tidak menyukai Stella karena diperebutkan banyak pria. Dasar para pria bodoh. Apa hebatnya Stella sampai Tuan Tampan itu mencarinya? Gerutu Oral. David masuk ke dalam mobil dan menghubungi nomor Stella dengan ponsel dan nomor barunya karena nomor yang lama telah diblok oleh gadisnya itu. David mengumpat kasar karena hanya operator yang menjawab. Akhirnya karena jam makan siang sudah habis, David terpaksa kembali ke kantornya dengan perasaan kecewa. Seminggu telah berlalu. David setiap hari datang ke kampus Stella dengan membawa bunga mawar putih segar berharap bisa memperbaiki hubungannya, tapi hasilnya nihil. Pada hari ke-8, David juga melakukan hal sama. Datang ke kampus Stella dengan sebuket mawar putih di genggamannya. Matanya melihat seorang gadis yang seperti tidak asing. Dia ingat gadis itu adalah teman Stella pada waktu di butik. Langsung saja David menghampiri gadis itu. "Maaf Nona, bukankah kamu temannya Stella?" tanya David pada Feli. Tuan Tampan, apa Anda sedang mencari Stella?" "Iya." "Apakah kamu melihatnya?" tanya David antusias. Feli nampak berpikir. Dia melihat Tuan Tampan itu yang sedang membawa bunga mawar putih di tangannya. "Stella sudah seminggu ini tidak masuk kuliah karena dia sedang sakit," jawab Feli. "Sakit? Jadi selama ini Stella sedang sakit. Laku di rumah sakit mana dia dirawat?" tanya David panik. "Dia tidak dirawat di rumah sakit, Tuan. Stella hanya beristirahat di mansion," jawab Feli. David segera bergegas masuk ke mobilnya. Dia langsung on the way menuju mansion Stephen. David sangat khawatir dengan kabar Stella. Dia sudah tahu di mana alamat mansion itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya David sampai di luar gerbang mansion. "Maaf Tuan, ada keperluan apa ya?" tanya salah satu penjaga. "Aku temannya Tuan Stephen sekaligus pacarnya Nona Stella. Aku hanya ingin menjengukkannya," ucap David sambil memperlihatkan bunga mawar putih itu. Para pengawal yang melihat mewahnya mobil David dan penampilannya percaya begitu saja. Akhirnya para pengawal itu mempersilahkan David masuk ke dalam mansion. Dengan langkah yang percaya diri, David masuk ke dalam mansion setelah memperkenalkan dirinya pada penjaga di pintu utama. Tentu saja penjaga itu juga percaya begitu saja. Alea dan Carol menyambut kedatangan DSVD dengan sangat ramah. "Aku mengingatmu Tuan David Alvarez. Anda adalah putra dari Tuan Arnold, salah satu kolega suamiku," ucap Alea. "Iya Nyonya, saya hanya ingin menjenguk Stella," jawab David. "Aku tidak menyangka bahwa Stella mengenalmu. Bahkan kalian berteman." "Iya Nyonya, bolehkah saya bertemu dengan Stella?" tanya David penuh harap. Alea dan Carol saling berpandangan. Dia sedang berada di kamarnya. "Lebih baik Anda menemuinya di sana. Kondisi tubuh Stella masih lemah," ucap Alea yang tidak curiga sama sekali. Padahal sang putri sangat tidak ingin bertemu dengan David. David tersenyum senang setelah mendapatkan izin. Alea menyuruh salah satu pelayan untuk mengantar David ke kamar Stella. Saat ini David sudah berada di depan kamar Stella. Dia menyuruh pelayan itu untuk meninggalkannya sendiri. David sengaja tidak mengetuk pintu. Dia langsung memegang handle pintu dan memutarnya. Stella yang masih meringkuk di dalam selimut yang hanya menyisakan kepalanya itu tidak menyadari bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya.
David melihat wajah gadis yang sangat ia rindukan itu sedang terlelap. Perlahan dia mendekat dan mengamati wajah cantik gadisnya itu. Maafkan aku, Stella. Maaf telah membuatmu menangis. Aku sangat mengkhawatirkanmu, bisik David di dekat wajah Stella. Cuk. David mencium kening Stella membuat gadis itu membuka matanya. Dek. Tiba-tiba jantung David berdetak 2 kali lipat saat matanya bertabrakan dengan mata sayu Stella. Bersambung.